Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan modul 1.1.5 yaitu di lab installing the virtual machine ya. Kita coba buka modulnya. Nah, di sini ada dua part atau dua bagian yang akan dikerjakan ya, yaitu yang pertama persiapan personal komputer atau PC untuk nantinya diinstal virtual mesin virtual maksudnya ya. Kemudian bagaimana kita mengimport mesin virtual yang sudah kita download nantinya ke dalam VirtualBox ya. Jadi untuk praktek kali ini menggunakan aplikasi VirtualBox untuk virtual machine-nya. Nah, di sini untuk skenario-nya yaitu kita membutuhkan suatu komputer ya, dan juga sumber daya yang bisa kita atur ya, dimana selama beberapa tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir ini dengan keuntungan ketika memiliki suatu prosesor yang sudah multi-core dan juga RAM yang jumlahnya bisa besar ya. Nah, ini bisa digunakan untuk dijadikan virtualisasi ya. Maksudnya dengan adanya RAM yang cukup besar, kemudian prosesor yang sudah multi-core, maka bisa dimanfaatkan ya menggunakan virtualisasi. Nah, dengan virtualisasi ini jadi satu atau lebih komputer ya, ini bisa beroperasi dalam satu komputer secara fisik ya, dimana komputer virtual yang berjalan di dalam komputer fisik disebut dengan virtual machine ya. Nah, ini ada dua istilah nantinya ya untuk di dalam virtual machine ini, yaitu ada sistem operasi ya yang secara fisik ya itu diartikan sebagai komputer host ya, kemudian yang divirtualkan itu disebut dengan guest ya. Jadi ada dua istilah. Jadi ketika kita sudah menginstal sistem operasi yang sedang berjalan, itu disebut dengan host, dan sistem operasi yang kita install secara virtual itu disebut dengan guest. Nah, di sini nanti kita akan membutuhkan file image ya, mesin virtual yang kita buat di komputer kita. Nah, di lab ini menggunakan aplikasi virtualisasi yaitu VirtualBox. Nah, kebutuhannya di sini untuk komputer host ya, komputer host yang secara fisik ya, itu minimal RAM-nya 8 GB dan space dari hard disk 40 GB. Kemudian usahakan menggunakan akses internet yang cukup cepat ya dan juga stabil untuk mendownload aplikasi VirtualBox dari Oracle, dan juga nanti ada file yang sudah dipaketkan, file image dari virtual machine ini. Baik, yang pertama pada bagian satu ini yaitu persiapan untuk host, maksudnya komputer host ya, yang nanti akan digunakan sebagai rumahnya. Nah, pada lab ini, ini menggunakan virtual machine yang nanti di dalamnya menggunakan sistem operasi Linux ya. Baik, untuk yang step pertama ini download dan install VirtualBox ya. Nah, kita bisa mendownloadnya di laman ini ya, di laman oracle.com ini. Nah, kita coba di copy link ya. Kita coba masukkan ke sini. Nah, nanti di sini kita bisa memilih sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Nah, di sini ada untuk Windows, Mac OS, dan Solaris. Kemudian untuk Linux di sini ada Linux Ubuntu
versi 18 sampai dengan 19 yang terbaru ini, dan seterusnya ya. Nah, ini di-download disesuaikan dengan sistem operasi yang kita gunakan. Nah, untuk sistem operasi ini yang saya gunakan ini menggunakan Linux ya. Nah, jadi download yang file Debian ini. Nah, kebetulan untuk sistem operasi yang saya gunakan ini sudah terinstall. Jadi untuk bentuknya seperti ini, tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan dari VirtualBox ya. Tinggal kita import atau kita gunakan new ini ya, new virtual, kemudian kita setting. Baik, kalau sudah, ini misalnya sudah mendownload ya, asumsinya kita sudah mendownload, kemudian kita mendownload file yang akan kita masukkan ke dalam VirtualBox. Nah, di sini ada file yang akan kita download, yaitu file dengan ekstensi OVA ya, dimana OVA ini di dalamnya ada ekstensi OVF ya. Ini format dari virtualisasinya. Nah, kita disuruh untuk mendownload di sini ya. Nah, ini untuk mengakses di CyberOps Associated Virtual Machine. Maaf ya, ini ngomongnya belibet nih saya nih. Nah, di sini. Nah, ini ketika kita mau mendownload ini, terlebih dahulu kita harus login ya. Login sebagai akun yang terdaftar di NetAcad. Nah, kita disuruh untuk mendownload file CyberOps ya, yang virtual machine ini. Jadi kita download yang ini, CyberOps Workstation, kemudian ada ini Security Onion, maaf ya. Nah, ini dua ini yang kita download. Jadi yang OVA ini CyberOps Workstation dan Security Onion. Ini kita download. Sebetulnya sepertinya saya sudah pernah mendownload nih. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Jadi kita download yang ini bentuknya OVA. Nanti kalau sudah, hasilnya seperti ini. Kebetulan di tempat saya sudah di-download. Nah, ini workstation. Baik, kemudian ke langkah berikutnya. Nah, ini ya, disuruh mendownload ada dua file, yaitu CyberOps Workstation.ova dan SecurityOnion.ova untuk file image. Kemudian kita masuk ke tahap kedua, bagian 2 ini. Nah, bagian 2 ini kita disuruh mengimport file yang sudah kita download ya. Nah, ini caranya kita disuruh membuka VirtualBox yang sudah kita install, kemudian klik file, import. Nah, ini kita cari VirtualBox, kemudian pilih file, kemudian import. Nah, kita cari filenya ya. Nah, di sini kita cari file yang akan kita import ya. Nah, di sini di file download tadi ya. Nah, yang ini tinggal di open. Kemudian mana nih? Ini posisinya enggak. Mana nih? Oke, caranya seperti itu ya. Jadi tinggal di next saja, import, kemudian kalau sudah dipilih, kemudian di next, kemudian klik import, continue. Nah, seperti itu. Cuman ini kebetulan di tempat saya ini untuk settingan monitornya, jadi tadi tidak kelihatan ya. Nah, tapi ada cara lain ya, misalkan kita susah seperti yang tadi saya alami. Caranya
cukup mudah ketika file yang sudah kita download ini, dan kalau sudah terinstall mesin virtualnya, maka biasanya muncul seperti ini ya. Ini bentuk OVA seperti ini dan ada icon dengan warna orange. Nah, ini tinggal kita double klik saja. Double klik sama ya. Nah, sudah seperti ini. Kemudian ini udah default seperti ini aja, tinggal di import. Ya, kita tunggu. Estimasinya ini ada 1 menit 50 detik. Untuk import file ini tergantung dari kecepatan PC yang kita gunakan ya. Ini punya saya cukup lambat ya. Kalau yang memang bagus, cepat. Nah, ini yang tadi nih. Di dalam file OVA itu, di dalamnya ada file-file seperti VMDK. Nah, ini nanti terekstrak sebetulnya ya. Jadi OVA itu bentuk yang sudah seperti dikompres seperti itu ya. Nah, nanti di dalamnya sudah terdapat file-file yang bisa kita gunakan. Ya, sambil menunggu, kita coba lihat langkah-langkah berikutnya. Nah, ini step 1 sudah ya. Kemudian start. Nah, ini mulai, oke. Dan klik start. Nah, ketika kita nanti start, maka kita disuruh untuk mengubah settingan dari network ya. Nah, disuruh diubah dan diatur ke dalam bentuk bridge. Nanti kalau sudah, sebelum kita start, disuruh diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk bridge. Biasanya defaultnya itu NAT ya. Nah, ini ada catatan di sini. Jika jaringan kita tidak terkonfigurasi secara DHCP, maka kita disuruh untuk mengubah dengan memilih NAT ya. Tapi ketika jaringan kita sudah tersetting ya dengan menggunakan DHCP, maka disarankan untuk memilih yang bridge. Kemudian ketika nanti ternyata tidak langsung berefek ya, maka perlu di disable terlebih dahulu, kemudian di enable lagi. Tapi kita coba dulu ya, nanti kita jalankan. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita pilih setting. Nah, di dalam setting ini kita juga bisa mengatur ya. Di dalam sistem ini kan RAM-nya 1 GB nih ya, seperti di modul ini. Nah, ini minimum RAM, ini RAM PC ya, PC hostnya. Dan untuk yang file image ini butuh 1 GB ya. Nah, kita bisa atur ya, bisa biar agak cepet ya, kita atur 2 GB ya, berarti 248. Oke. Kemudian tadi untuk network, nah ini NAT ya, defaultnya NAT. Nah, ini disarankan untuk diganti ke bridge adapter. Oke, nah ini bridge ini biasanya akan menyesuaikan dengan jaringan yang kita gunakan. Nah, karena saya menggunakan koneksi WiFi, maka ini akan terdeteksi ke WiFi-nya. Tapi kalau di PC saya terkoneksi dengan jaringan Ethernet LAN ya, kabel maksudnya, wire, maka di sini yang terdeteksi yang ini. Oke, ini kita oke saja. Nah, kalau sudah, kita jalankan dengan mengklik tombol start. Oke, nah ini coba kita setting di mana
Bentar, nanti biar agak gede. Nah, ini sudah bisa ya. Ini saya satu dulu ya, sebentar biar agak gede. Setting dulu displaynya, ini display. Nah, coba kita atur. Mana ya tadi? Oh, salah. File mana? Masuk ke ini otomatis. Nah, ini kita bisa atur nih sebetulnya nih. Berapa ya? 900. Berapa biasanya kalau di ini? 800 coba ya. Nah, ini. Baik, sambil kita coba lihat sambil menunggu. Nah, kalau sudah masuk ya, kemudian nanti kita akan dihadapkannya ketika sudah selesai booting, kemudian kita dihadapkan dengan notifikasi user dan password. Masukkan username analis dan passwordnya CyberOps ya. Oke, kita coba mana nih ya, ini ini minimize saja atau enggak di close biar gak mengganggu. Nah, ini masuk analis, passwordnya CyberOps, login. Oke, ini ya berhasil ya. Oke, berhasil. Kemudian yang berikutnya, nah di sini catatan bahwa ketika mouse kita ngeklik di sini ya, ini berarti kan masuk ke sini beda nih. Ini warna putih berarti ini mouse untuk PC host. Nah, ini warna hitam ini berarti dia berpindah mouse untuk PC cache-nya. Nah, ini ketika ngeklik seperti ini di dalamnya, misalnya klik kanan, nah ini kan berbeda nih. Nah, kalau ternyata kita lupa dengan double klik, berarti mouse itu akan masuk di dalamnya. Jadi ketika digeser seperti ini, maka tidak berfungsi. Misalnya seperti itu ya. Maka kita bisa menggunakan kontrol yang sebelah kanan di keyboard kita untuk mengembalikan dari posisi mouse yang masuk ke dalam virtual machine-nya atau OS cache-nya biar balik ke OS host-nya. Nah, di sini untuk yang step 3 yaitu apa ini? Nah, kita belajar ya supaya lebih familiar, lebih kenal dengan virtual machine, dimana di sini ada bagian-bagian seperti ada tampilan desktop, kemudian aplikasi terminal, manager. Nah, ini di dalam mesin virtual, maksudnya di ini di sininya ya, OS ini. Nah, ini ada tampilan desktop, kemudian terminal ya, ini ada terminal di dalam aplikasi ini. Jadi kita nanti akan belajar atau mengenal ya, ada tampilan desktopnya, kemudian aplikasi terminal, file manajernya atau aplikasi manajer filenya, kemudian aplikasi web browser. Nah, di sini menggunakan Firefox ya. Kemudian alat pencarian file, directory home pengguna saat ini ya. Jadi untuk model yang di step 3 kita akan mempelajari itu. Nah, semua aplikasi terkait di dalam
kursus ini ya, ini berada di menu aplikasi pada CyberOps ini. Ini kita bisa disuruh mencari ya, daftar aplikasi di menu CyberOps ya. Kita lihat menu CyberOps nya ini. Oh, ada 3 ya. Nah, di sini ada pertanyaan, list aplikasi apa saja yang terdapat dalam menu CyberOps. Nah, di sini kita lihat ada EDLE, ada SkyTE dan Wireshark ya. Kemudian langkah berikutnya disuruh membuka terminal emulator ya. Kemudian tulis dia ini apa, IP address ya pada mesin virtual. Oke, kita buka terminal emulator, kemudian disuruh ketik IP address. Oh, ini. Nah, di sini pertanyaannya IP berapa yang di send ya, dimasukkan dalam mesin virtual. Nah, ini yaitu ada IP link loopback ya. Nah, ini yaitu ada IP link loopback, kemudian initnya ini 127.0.0.1 untuk prefix 8 ya, atau /8. Kemudian ada lagi nggak nih? Oh, ini. Nah, ini. Jadi ini untuk yang loopback berarti untuk ke diri sendiri ya, IP untuk diri sendiri. Nah, ini 127.0.0.1 ini IP apa namanya, lokal ya, IP untuk localhost kita ya, atau IP loopback sebetulnya. Kalau localhost itu kan kalau di dalam jaringan itu IP lokal itu IP dalam jaringan yang sama. Kemudian di sini ada IP untuk ini apa namanya, IP dari OS CyberOps ini ya, dimana IP yang ada di sini yaitu 192.168.0.8 prefix 24 ya. Nah, ini bisa jadi nanti berbeda-beda ya, tergantung dari IP yang didapatkan. Kemudian di sini ada broadcastnya nih, 192.168.0.255 ini IP broadcast. Ini IP ininya apa namanya, coba kalau menggunakan if config. Nah, ini if config ini ya. Nah, ini IP apa namanya, interface yang terdeteksi di sini ya. Ini IP-nya 192.168.0.8. Ini kadang bisa berbeda-beda tergantung dari IP yang didapatkan dari jaringan kita ya. Kemudian yang berikutnya disuruh menjalankan aplikasi browser ya, aplikasi web browser ya. Nah, menggunakan Firefox. Oh, salah ya. Kemarin nutup nih. Oh, oke, finish. Oke. Oh, ini tadi ya, sudah tadi ya. Jadi ketika menjalankan, apakah apa namanya, menemukan ini pencarian, mesin pencarian nih maksudnya, untuk laman pencarian, iya ini ya. Oke. Kemudian yang berikutnya shutdown. Nah, ini cara men-shutdown ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa diklik
close untuk mesin aplikasi VirtualBox-nya, kemudian pilih save the machine state. Nah ini kemudian untuk yang ini send the shutdown signal. Kemudian yang ketiga power off the machine. Ini maksudnya ada bedanya ya. Jadi kalau yang ini, maka apa yang sudah kita lakukan di sini itu akan tersimpan ya. Jadi tersimpan dengan posisi yang terakhir. Jadi misalkan nih contohnya pada sistem operasi ini, misalkan saya menginstal ada aplikasi ABC gitu ya. Nah ketika saya pilih ini close ini, nah pilih yang ini, maka aplikasi yang sudah saya install dan ketika nanti saya menjalankan aplikasi ini lagi atau sistem operasi ini lagi masih ada ya, tidak hilang gitu. Nah ini kalau yang save the machine start ya. Kemudian kalau yang send ya, yang ini tadi yang send, nah ini seperti mensimulasikan ketika menekan tombol power langsung. Ketika di PC itu kan ada tombol power langsung ya. Nah jadi ibaratnya ini secara fisik, matinya secara fisik. Kalau ini mati secara logik ya, menggunakan kayak shutdown seperti itu. Nah kalau yang tiga ini seperti ketika ada PC kemudian powernya langsung dicabut. Nah matinya seperti itu. Ini contohnya nih. Ini mensimulasikan ketika kita menekan tombol power pada komputer secara fisik ya. Kemudian kalau yang power off ini mensimulasikan ketika kita mengambil ya, mencopot secara paksa ya, atau kabel power seperti itu. Nah kita juga bisa men-shutdown dengan cara menggunakan command prompt ya, dengan mengetik sudo shutdown -h no ya. Ini untuk yang reboot, ini sudo reboot. Nah kita coba dengan cara yang bagus ya, bukan dengan cara yang kasar. Nih, masuk terminal, ketik sudo shutdown -h no. Oke, masukkan password. Oke, sudah. Baik, itu saja untuk yang modul 1.1.5. Terima kasih, selamat mencoba dan selamat belajar.